Halo Arsa. Arsa sudah mandi belum? Sebentar ya adik-adik. Tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Iya, Kak. Hehehe, pinter. Halo Nathan. Halo Jessica. Sudah mandi belum nih? Belum. Yuk adik-adik yang belum on cam, segera on cam ya. Biar nanti kelihatan wajah cantik dan juga ganteng-gantengnya. Yuk on cam yuk adik-adik. Nah, kelihatan kan wajah cantik-cantik, gantengnya. Gantengnya. Halo Mbak Berta, selamat bergabung. Shalom. Halo, shalom. Mbak Berta udah mandi belum ya? Sudah dong. Wah, hebat-hebat. Masa?
Halo. Gimana nih kabarnya? Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak Wika. Pagi. Kak. Yuk pada on cam yuk adik-adik semuanya yuk. Biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Nah, Kak Wika cantik-cantik sama ganteng-ganteng ya adik-adiknya ya Kak ya? Ya dong, pasti dong. Pada kelihatan ceria dan semangat juga ya, Kak? Iya, semangat banget ya mengikuti ini. Nah, adik-adik, meskipun kita ibadah online, tapi tidak mengurangi hormat kita kepada Tuhan ya. Kita tetap bisa beribadah, kita bersuka cita, kita memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa 5M. 5M itu apa aja sih Kak Wikan? Yang pertama, memakai masker. Terus Kak Wikan, yang kedua, Wah, menjaga jarak. Jaraknya harus dijaga minimal 1 meter. ya, benar banget. Terus kemudian yang ketiga, yaitu menjauhi kerumunan. Terus yang keempat, mencuci tangan pakai sabun ya adik-adik. Jangan lupa sabunnya. Mencuci. Nah, yang terakhir adalah makan makanan bergizi. Adik-adik jangan lupa ya, tetap taat sama protokol kesehatan, tetap semangat ya, dan jangan kendor protokol kesehatannya ya. Nah, adik-adik sudah siap belum nih buat beribadah? Siap. Sudah siap belum adik-adik? Gak ada suaranya nih Kak Wikan. Udah siap belum sih? Siap, Kak. Siap, ya, Kak. Siap, nggak siap. Siap. Adik-adik yang lainnya sudah siap belum nih? Siap. Siap. Nah, kalau sudah siap, tangannya diangkat kayak gini ya. Jempolnya diangkat. Nah, siap. Siap beribadah? Aku siap. Yeay. Ya, Kak Wikan. Nah, adik-adik, tema sekolah minggu hari ini adalah pertolongannya ajaib. Nah, ada jargonnya nih adik-adik. Nanti ketika Kak Clara bilang, Tuhan Yesusku, terus adik-adik nanti menjawab, pertolongannya ajaib, sambil acungkan jempolnya ya. Adik-adik boleh on mic loh. Kita coba ya. Tuhan Yesusku, pertolongannya ajaib. Sambil diangkat jempolnya ya. Yuk adik-adik semangat yuk. On mic boleh yuk. Kita ulangi lagi ya. Tuhan Yesusku, pertolongannya ajaib. Dah, yuk Kak Wikan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata. Mari, untuk Kak Karen dipersilahkan. Kak Karen, maaf aku masih di mute. Oke, bentar ya, nunggu Kak Karen dulu ya adik-adik. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau berdoa sama Tuhan.
Oke, bentar ya adik-adik. Nunggu Kak Karen. Mic-nya belum bisa nyala. Halo adik-adik. Shalom Kak Karen. Halo. Shalom Kak Kera. Shalom. Shalom. Adik-adik. Nah, sebentar. Ya sudah adik-adik, mari kita berdoa ya. Tangan dilipat, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi, Bapak. Buat kasih setiamu sehingga kami semua bisa berkumpul sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun kami tidak berkumpul secara langsung, tetapi kami semua merasakan kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami mau memulai acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan bimbing acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ini doa kami Tuhan, bila ada dosa yang terselip di dalam kami berdoa, Tuhan Yesus berkenan mengampuni. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Karen untuk doa pembukanya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memulai ibadah kita ya. Kita bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan boleh membangunkan kita di pagi hari. Ada matahari, burung-burung yang bernyanyi. Nah, seperti judul lagu pujian, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Musik Kak Yosi dan Kak Em. Tuhan, kami terima kasih dengan pelatihan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, kau lupa kita kasih. Tuhan pelatihan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tambah cintanya. Nah, adik-adik, tiba saatnya nih kita mau mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Persembahannya jangan lupa dimasukin ke amplop, nanti disetorkan ke kakak sekolah minggu masing-masing ya. Untuk mengiringi persembahan kali ini, mari kita pujikan bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan sungkawa, bawa persembahanmu dan sukacitamu, bawa persembahanmu, janganlah lupa. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau doa persembahan dan doa Bapak kami ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kepada Kak Kana, dipersilahkan. Halo semua. Karena kita udah kumpulin persembahan, kita mau berdoa dulu. Mari kita persiapan berdoa. Ambil posisi yang paling nyaman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat kasih karunia-Mu bagi kami.
sehingga kami dapat memiliki kesehatan yang prima, memiliki orang tua yang sayang dengan kita, dan juga kami memiliki rezeki yang cukup. Maka kami mengumpulkan persembahan Tuhan pada pagi hari ini, kiranya bisa menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah untuk teman kami yang mengelola persembahan ini, berilah dia hikmah dan takut akan Engkau, sehingga dalam mengelola ibadah persembahan ini dapat dilakukan dengan baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Kana. Adik-adik, masih pada semangat kan? Ayo, masih semangat gak ini? Terima kasih Kak Wikan. Harus semangat dong ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Buka. Firman Tuhan ku dengar, ku dalam hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku dalam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Disiapkan Alkitabnya. Kepada Kak Diana, dipersilahkan. Terima kasih kakak-kakak hebat semua. Selamat pagi, shalom adik-adik. Shalom. Yang sudah siap dengan Alkitabnya bisa diperlihatkan itu. Ya. Ya. Yang sudah siap, kita akan menyimak bersama dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga 15. Apa ya hari ini firman yang akan kita pelajari? Ya, kita akan simak bersama-sama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi.
sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Baik, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan sepenggal dari cerita. Siapa tadi ya yang mengikuti? Iya, Naaman. Kakak minta slide-nya yang berikutnya, Kak. Adakah yang mau bercerita? Ini ada adik yang sedang sakit. Adakah satu anak saja, satu adik yang mau bercerita? Pernahkah sakit? Semua pernah sakit sepertinya ya. Ayo, satu anak bisa bercerita. Adakah? Noel, Ilo, siapa tadi yang sempat terlihat ya?
Asa, Arku. Ayo, siapa? Adakah yang mau bercerita? Yang pernah sakit? Boleh bercerita? Di-unmute dulu mikrofonnya. Adakah kakak-kakak yang bisa melihat adik-adik yang ingin bercerita? Ayo, menyaksikan kebaikan Tuhan saat sakit. Ayo. Kak Fanya ada ya, Kak Fanya? Atau Dek Kevas? Loh, nggak ada ini. Pada malu semua ini, Kak. Loh, tidak ada? Bener nih, nggak ada. Oke, Kak Diana lanjutkan kalau begitu. Adik-adik, kita semua pernah sakit ya. Apa yang dirasakan kalau sakit? Gak enak sekali badannya ya. Ada yang panas, ada yang mungkin sakitnya karena hariawan saja sakitnya luar biasa ya. Kecil sekali tetapi sakit. Dirasakan sampai ke seluruh tubuh. Nah, kita akan belajar dari apa yang sudah kita baca. Berikutnya, Kak. Ya, pagi hari ini kita akan melihat kisah dari seorang panglima Raja Aram. Ya, ini namanya Naaman. Naaman ini adalah panglima raja yang sungguh hebat. Kenapa hebat? Karena saking hebatnya Aram itu sering sekali menang dalam segala peperangan. Hingga saat boleh menang biasanya mereka juga bisa membawa beberapa tawanan untuk dijadikan budak di negeri mereka. Nah, salah satunya ini. Next, Kak. Ada satu gadis yang tertawan, dibawanya lah ke negeri Aram, dan si gadis ini menjadi pelayan bagi istrinya Naaman. Nah, pada saat itu tadi yang kita sudah baca bahwa Naaman itu menderita sakit, dan sakitnya adalah sakit kusta. Sakit kusta itu sakit kalau sekarang mungkin karena persebaran COVID yang sangat mudah. Nah, modelnya mungkin saat ini seperti COVID, tetapi kalau sakit kusta itu sakitnya memang harus juga diisolasi jauh dari orang gitu ya, karena cepat penularannya dan yang dirasakan seluruh bujur tubuhnya itu luka dan sakit sekali. Nah, seperti itu. Lalu si gadis perempuan ini yang berasal dari Israel, dia memberikan saran kepada nyonyanya atau kepada istrinya Naaman. Dia mengatakan bahwa jika ingin sembuh, ada loh nabi di Israel yang bisa menyembuhkan panglima perang Aram, yaitu Naaman. Nah, disampaikanlah pesan itu kepada Naaman. Dan sesudah itu, Naaman pun, karena Naaman adalah panglima perangnya Raja Aram, maka dia pun juga pasti akan minta izin kepada Raja Aram ya. Dan Raja Aram pun, karena dia sangat sayang dengan panglima perangnya, wah kacau ini nek orang panglima perang kok sakit gitu, harus segera sembuh. Nah, maka dengan secepat kilatnya, adik-adik lihat di situ ya, Naaman bersemangat supaya dia bisa sembuh, dia memberitahukan itu kepada tuannya, yaitu Raja Aram. Dan dia tidak membawa apa-apa, dia bawa banyak hal di situ ya, dengan harapan dia bisa segera sembuh dan dari sakitnya. Lalu berikutnya, Kak. Sampai di sana, sesudah dia menceritakan kepada tuannya, si raja, karena raja juga ingin supaya Naaman segera sembuh, maka raja pun menuliskan surat, jadi berinisiatif untuk menuliskan surat
kepada Raja Israel, lalu supaya Naaman juga bisa segera sembuh. Nah, akhirnya diberikanlah surat itu kepada Naaman supaya dibawa Naaman kepada Raja Israel, karena dia harus memasuki wilayah Israel, gitu ya. Nah, Naaman menyampaikan surat itu kepada Raja Israel, dan surat itu berbunyi karena Raja Aram tadi berharap bahwa Naaman bisa sembuh dari kusta, dan di dalam surat itu dia meminta pertolongan Raja Israel supaya Naaman ini bisa sembuh dari sakit kustanya. Nah, tetapi Raja Israel ini yang kaget. Aku kok disuruh menyembuhkan? Apa kuasaku? Gitu ya. Karena Raja Israel merasa memang aku bukan penyembuh, aku nggak bisa menyembuhkan, begitu. Saking marahnya dia ya sama Raja Aram, begitu, karena dianggap untuk bisa menyembuhkan. Dikoyakkanlah pakaian Raja Aram itu karena saking dia marahnya. Nah, ternyata pada saat itu Nabi Elisa mendengar, adik-adik. Nabi Elisa mendengar sesuatu yang terjadi di situ, bahwa ada panglima perang Aram yang datang dan meminta pertolongan, sedangkan rajanya, Raja Israel, memang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menyembuhkan karena memang dia tidak punya kuasa. Lalu akhirnya Nabi Elisa menyuruh orang untuk menyampaikan kepada Raja Israel dan juga Naaman untuk menemui Nabi Elisa. Lalu apa yang terjadi? Naaman menghampiri Elisa. Ya, Naaman menghampiri Elisa dengan maksud seperti yang tadi. Aku pengen sembuh, gitu ya. Aku pengen sembuh. Maka dia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Lalu dia berharap bisa segera sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Nabi Elisa keluar untuk menyambut Naaman dan menyembuhkannya? Ternyata tidak. Naaman malah disuruh oleh orang suruhannya Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan. Nah, ini saking Naaman itu pengen segera sembuh, Naaman tidak segera juga merespon. Tetapi Naaman masih berpikir lagi, kenapa saya datang dan Nabi Elisa tidak menyambut saya? Jadi bayangannya Naaman adalah saya sakit, saya disambut, lalu saya didoakan, lalu saya segera sembuh. Selesai. Nah, itu ya. Itu pikirannya Naaman waktu itu. Tetapi ternyata Nabi Elisa menyuruh orang agar Naaman itu melakukan seperti yang diperintahkan Nabi Elisa, yaitu mandi di Sungai Yordan 7 kali. Tetapi Naaman masih juga ngeyel ya. Kenapa harus di Sungai Yordan? Sungai-sungai di daerahku, tadi dia juga menyebut di situ ya, itu jauh lebih baik. Nah, masih ngeyel lagi itu ya Naaman ya. Nah, terus apa yang terjadi sesudah itu adik-adik? Sesudah itu Naaman dikasih tahu juga kan oleh para bawahannya, itu hal yang sangat mudah Naaman, maka mandilah saja. Nah, akhirnya karena sudah dibujuk seperti itu, dia akhirnya mandi 7 kali di situ dan akhirnya sembuhlah Naaman. Sudah dia sembuh, akhirnya Naaman kembali kepada Elisa dan menceritakan betapa luar biasanya ya Tuhannya Israel ini. Oke. Nah, adik-adik, dari cerita Naaman kali ini, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari? Ya, yang kita pelajari adalah satu, bahwa Tuhan itu adalah sumber kesembuhan kita. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Ya, Naaman pun juga mengakui itu tadi di akhir dari cerita perikop kita tadi, bahwa Tuhan Israel itu hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Yang kedua, kita belajar juga bahwa Tuhan punya berbagai cara untuk bisa menyembuhkan kita. Jadi tidak melulu kita berpikir
saat kita sakit, Tuhan bisa pakai banyak hal. Tuhan bisa pakai orang tua kita yang merawat kita, menemani kita, menyemangati kita. Tuhan memakai saudara-saudara kita, simbah kita, tetangga kita, dan siapapun juga demi kesembuhan kita. Lalu yang pasti saat kita butuh obat, Tuhan pakai dokter dan obat-obatan juga untuk bisa menyembuhkan kita. Sama seperti Naaman tadi ya, kita tidak boleh membatasi pekerjaan Tuhan. Naaman tadi membayangkan, aku bertemu dengan Elisa, didoakan dan sembuh. Nah, Tuhan bukan seperti itu. Tuhan bisa pakai cara seperti itu, tetapi Tuhan tidak terbatas dari pikiran kita. Ya, jadi adik-adik, saat kita kan sakit, kita mengingat yang kemarin kita sakit dan kita bisa sembuh semua karena berkat Tuhan melalui banyak cara. Dan saat kita nanti mengalami sakit, tapi semoga kita sehat terus ya. Tetapi karena kita manusia, kita bisa juga kena sakit. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan kita, Tuhan penyembuh. Tuhan yang luar biasa yang akan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Yang pertama adalah yakin, dan yang kedua, tidak perlu membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan kita dari berbagai cara. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya. Amin. Kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman yang boleh Engkau tabur di pagi hari ini. Kami bersyukur buat banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada kami, terkhusus satu kemewahan yaitu kesehatan yang boleh kami nikmati di masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya. Kami bersyukur untuk orang tua kami bersyukur untuk keluarga besar kami bersyukur untuk guru-guru kami di sekolah, kami bersyukur untuk guru sekolah minggu dan kakak-kakak pendamping yang setia menemani kami setiap minggu. Kami juga bersyukur buat gereja yang membersamai kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu majelis yang boleh juga berpelayanan bersama-sama dengan kami. Kami mohonkan berkat kesehatan dan kami berikan dukungan kepada mereka semua sehingga semua boleh berpelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh diberikan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengingat betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa di kehidupan kami. Engkaulah sumber kekuatan dan kesembuhan kami. Mampukan kami juga untuk selalu melihat bahwa Engkau Allah yang besar yang tidak terbatas dalam pikiran kami. Tuhan, kami mau serahkan juga untuk kota kami, Tuhan. Kami juga serahkan bangsa ini. Kami bersyukur untuk 76 tahun kemerdekaan bangsa ini, Tuhan. Dengan berbagai problem yang masih kami alami, terkhusus kami masih bersama-sama membatasi berbagai hal. Kami harus di rumah, kami harus belajar di rumah. Tuhan Yesus, biarlah sukacita dan semangat untuk kami belajar senantiasa ada di dalam hati kami. Tuhan Yesus berkati setiap keluarga dari anak-anak kami di sini, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus juga berkati, mampukan kami untuk senantiasa melakukan disiplin protokol kesehatan Tuhan untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan, kami boleh bersyukur atas firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Begitu adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Oh ya, ada ayat super dari Yeremia 33, 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Puji nama Tuhan, kiranya ini juga akan menyemangati teman-teman yang sakit ya. Oke, terima kasih Kak Wikan dan Kak Clara ya. Ya, saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak Diana.
Luar biasa banget ya Kak Wikan ya firmannya ya. Menguatkan Iya. kita. Tadi temanya apa sih Kak Wikan? Pertolongannya ajaib. Nah, kayak jargon yang awal tadi ya. Kita ulangi Iya. lagi jargonnya ya. Nanti ketika Kak Clara bilang, Tuhan Yesusku, adik-adik semua menjawab, Pertolongannya ajaib. Boleh di-unmute dulu ya, Dek? Ya, mic-nya boleh dinyalakan. Iya. Kita mulai ya. Tuhan Yesusku, pertolongannya ajaib. Puji Tuhan. Nah, Kak Wikan, kita udah mau selesai nih ibadahnya. Kita mau angkat satu pujian nih. Yesus itulah satu-satunya. Musik Kak Yos dan Kak M. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji angkat kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji angkat kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. 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 Terima kasih Kak Yos dan Kak M. Nah, adik-adik, untuk membuat prakaryanya akan dijelaskan oleh Kak Aga ya. Simak baik-baik ya. Dipersilahkan Kak Aga. Baik, terima kasih adik-adik. Nah, untuk prakarya yang harus dibuat, siapkan alat dan bahannya. Kemudian nanti adik-adik membuatnya, yaitu siapkan icon ya, icon gambar orang tersenyum atau juga yang sedih. Jadi seperti pada gambar di situ. Kemudian nanti ditempel ininya boleh pakai kayu atau boleh pakai sumpit atau juga boleh pakai sedotan seperti ini. Jadi ini gambar yang tersenyum dan ini juga gambar yang sedih. Nah, kemudian siapkan juga tadi gelas ya, gelas bisa dihias nanti sesuka adik-adik, bisa ditambahkan ayat emas tadi ya, bisa digabung di sini. Jadi bisa ditempel di sini atau boleh ditulis tangan. Kemudian nanti di bawah gelasnya itu dilubangi sehingga nanti gambar atau icon yang sudah ditempel nanti bisa dimasukkan di sini. Seperti ini. Bisa dimasukkan di gelasnya. Nah, kemudian nanti nah, ini bisa dimasukkan seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa sebagai pengingat bahwa ketika kita sedang bukan hanya sakit, tetapi kita sedang dalam masalah, ya sedih, kita bisa berdoa, bisa membaca firman Tuhan, dan juga bisa menyerahkan segala sesuatu sama Tuhan, bahwa Tuhan mampu menolong kita, sehingga kita tetap kita bisa tetap bahagia bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Itu ya adik-adik, itu yang dapat Kak Aga sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin nanti kalau belum jelas bisa nanti dikirim lewat grup orang tua masing-masing.
Seperti itu. Waktu saya kembalikan ke Kak Clara dan juga ke Kak Wikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Aga. Nah, adik-adik, ini ada foto prakarya minggu kemarin nih. Terima kasih Dek Kevas, Dek Fanya, Dek Noel sudah berpartisipasi. Adik-adik yang lain juga jangan lupa ya untuk membuat prakaryanya yang sudah dijelaskan oleh Kak Aga tadi. Supaya nanti foto adik-adik bisa masuk ke tayangan kayak gini. Semangat adik-adik semua. Iya, semangat. Selamat membuat prakarya. Selamat berkreasi. Nah, adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Tapi kita mau on cam dulu, kita mau foto bersama dulu ya. Yuk, adik-adik pada on cam, biar kelihatan cantik. Ya. Wah, ceria sekali ya Kak Wikan ya. Terlihat semangat sekali. Ganteng sekali, aduh, cantik sekali. Yuk, adik-adik yang belum on cam dulu yuk. Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah. Ya, Kak. Oke. Kita mulai ya. Bergaya. 1, 2. Bergaya lagi adik-adik. 1, 2. Sekali lagi ya. Yuk adik-adik. 1, 2. Nah, puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Saya beribadah setelah minggu. Tetap rajin berdoa, rajin protokol kesehatan ya. Semangat semuanya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kakak-kakak semua. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih kakak-kakak semua untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Berarti.